Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Horin Devi Maya Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Ciri khas demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Adanya dominasi presiden dengan kegiatan pemerintahan. 2. Adanya masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang berkembang. Lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang digunakan pemerintah dianggap tidak sesuai untuk rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat proses pembangunan. Presiden mengambil langkah tegas dengan mengumumkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Adapun beberapa pelaksanaan demokrasi terpimpin antara lain, yang pertama di bidang politik. 1. Terdapat penyimpangan kedudukan presiden yaitu berdasarkan UUD 1945, presiden di bawah MPR akan tetapi kenyataannya berbeda. 2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara oleh Presiden. Pembentukan Dewan ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR akibat RAPBN yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. 4. Presiden membentuk Front Nasional berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi kekuatan menyukseskan pembangunan. 5. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan mencapai puncaknya hingga Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Yang kedua, di bidang ekonomi. 1. Membentuk Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 dan diganti menjadi Bappenas. 2. Menurunkan nilai uang devaluasi guna membendung inflasi. 3. Membentuk deklarasi ekonomi yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan politik berdikari. Yang keempat, membentuk bank tunggal milik negara untuk menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antar bank. 5. Membentuk KOLOE atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan sosial budaya mulai berkembang dengan baik. Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi. Karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan formalisme. Berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana publik seperti patung pahlawan dan Tugu Monas. Dan yang terakhir di bidang pendidikan, muncul adanya sistem pendidikan nasional yang disebut Pancawardhana yang menekankan nation and character building. Pada tahun 1960, Pancawardhana disempurnakan menjadi sabta usaha utama dengan cakupan yang lebih luas. Sistem persekolahan dalam demokrasi terpimpin diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan persekolahan 5-7 tahun, SD atau MI 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, SLTA 16-18 tahun, PTN 19-23 tahun. Dan berikut dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, tidak akan ada gejolak politik karena hanya satu partai yang berkuasa. Peraturan pemerintah sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur. Dan dampak negatifnya adalah Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Penguasa cenderung otoriter karena tidak ada kontrol dari oposisi. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.